الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk kita melaksanakan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dalam artian kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu ancaman siksaan disiapkan bagi hamba-hambanya yang menyelisihi perintahnya. Oleh karenanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kita mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu meninggalkan dunia ini dalam artian mati. Tentu kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa akan mencicipi, akan merasakan yang namanya mati. Bahkan seorang tidak akan mampu berlari, bersembunyi, menjauhi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang. Meskipun kita berada di benteng yang kokoh, takut dengan musuh menyerang kita, ya kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh, kematian akan datang menjemput kita. Maka seorang penyair mengatakan, ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Yang namanya kematian itu ya satu, itu juga. Namun sebab-sebabnya itu sangat banyak. Ada yang matinya mendadak, ada yang matinya baru dilahirkan oleh orang tuanya masih bayi, mati. Ada yang ditabrak, ada yang semuanya itu akan ya mendapatkan yang namanya kematian. Kematian itu satu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau, menyeru kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, berimanlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka bagaimana seorang itu merealisasikan, mewujudkan yang namanya haqqa tuqatih, takwa yang benar. Seorang tidak akan mampu merealisasikan, mewujudkan yang namanya haqqa tuqatih kecuali melalui jalan ilmu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
di kesempatan petang hari ini, ya kita akan lanjutkan apa yang kaitannya yang sudah kita bahas, ya nubdzah al-aqidah al-islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena kita melihat perlu dikokohkan kembali dasar-dasar keislaman kita, dasar-dasar keimanan kita setelah banyak digoncang dari sana sini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan begini, yang mengatakan begitu. Maka sedikit tidak, baik itu anak-anak kita atau kita sendiri, ya mendapatkan yang namanya pengaruh dari hal-hal tersebut. Sehingga harus kita kuatkan kembali keyakinan kita, pondasi-pondasi dasar agama kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di sini wad-dinul islami. Padahal di kesempatan yang lalu sempat ana tanyakan kepada jamaah apa yang dimaksud dengan al-iman. Ya, iman secara bahasa kita katakan apa di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, kita katakan al-iman huwal iqrar ma'at tasdiq. Ini hakikat iman secara bahasa, tidak hanya sekedar at-tasdiq. Apa itu al-iqrar ma'at tasdiq? Mengikrarkan, ya, dengan apa? Bersamaan dengan itu kita membenarkannya. Tidak hanya membenarkan saja, tapi tidak mengikrarkannya di dalam hati kita, tidak mengikrarkannya dengan lisan kita. Sehingga apa dikatakan oleh Syekh, makanya Abu Talib, pamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu disayangi, ya tidak dikatakan dia masuk Islam dikarenakan apa? Tidak disertai dengan al-iqrar. Karena dia membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad itu adalah agama yang benar, kata pamannya Abu Talib. Namun sayang, beliau tidak mengikuti sepenuhnya. Dan kita sudah tanyakan apa kandungan dari ucapan kita yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijawab oleh salah seorang jamaah, alhamdulillah, ya, dengan jawaban yang benar. Kandungan ucapan kita yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak melihatnya. Karena Allah itu ghaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera atau ya oleh mata di dunia ini. Adapun nanti di akhirat kaum muslimin atau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjadi sebuah nikmat yang paling besar bagi kaum mukminin, ya, ketika berada di surga. Kemudian yang kedua adalah seorang tatkala mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang sudah diikrarkan, sudah melihat macan di depannya, sudah membuka mulutnya mengaum, takut dia. Namun takut ini namanya tabi'i. Itu tidak dianggap tidak dicatat sebagai dosa kalau seorang takut kepada macan. Namun ada takut yang kedua, yang mana itu takut merupakan ibadah. Takut yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga seorang hamba harus hanya menunjukkan hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan terbesarnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sebutkan ini merupakan bagian-bagian dari tauhid uluhiyah. Yang keempat adalah
kita mentauhidkan, atau kandungan yang keempat dari ucapan kita saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita rezeki, yang wajib kita ibadah ini memiliki nama dan memiliki sifat. Nah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ya tidak terhingga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita potong dulu. Yang penting kita sudah tahu, artinya saya sudah paham bahwasanya tatkala saya mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kandungannya 4 perkara. Ya, jangan sampai kurang. Baik, kita kembali dulu kepada apa yang dibahas oleh Syekh di sini yang mengatakan wad-dinul Islam atau wad-dinul Islami mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanatha al-adyanus sabiqah. Agama kita ini, agama Islam, itu mengandung semua kemaslahatan, sudah mencakup semua kemaslahatan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merupakan ketidakwarasan manakala ada orang zaman sekarang mau mencari-cari ajaran agama-agama yang sudah punah. Ajaran-ajaran Nabi Nuh, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Musa dan Isa, seterusnya yang sudah dikandung oleh ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ajaran agama kita sendiri yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum bisa kita kuasai sepenuhnya. Ini apa? Mau mencari ajaran atau ya ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya, merupakan hal yang tidak waras. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung semua kebaikan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihi salam, ya. Artinya agama kita ini adalah agama yang istimewa. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Berarti agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang istimewa. Kenapa? Agama yang dibawa oleh Nabi kita ini mencakup semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan menyempurnakannya. Kalau dulu kita tahu ya ajaran Nabi Musa atau ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, kalau mereka berbuat dosa, apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ini berdosa, bunuh diri kalian sebagai penebus dosa. Namun tatkala datang ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala seorang hamba berdosa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inni laghaffarun. Sungguh aku ini Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kesyirikan, Allah masih tetap mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, ketika seorang melakukan kesyirikan kemudian dia mati, Allah tidak akan ampuni dia dan dia akan kekal di neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan selama dia mau bertobat. Selama dia mau bertobat, selama pintu tobat masih terbuka,
selama itu pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi kita ini agama yang istimewa. Agama yang saleh. Kapan, dimanapun, itu agama Islam ini selaras. Enggak ada yang namanya, oh, agama yang dibawa oleh Muhammad ini dia cocoknya hanya untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir, orang-orang Badawi, orang-orang yang kasar, yang enggak paham yang namanya adat istiadat. Kalau kami di Amerika, kami memiliki aturan-aturan yang begitu begitu rapi, atau di Jepang atau Cina, kata mereka, kami adalah negara-negara yang tertib, agama yang bersih, agama. Maka tidak cocok agama Islam itu dipraktikkan di sini. Salah. Sebaliknya, agama Islam itu kapan dan dimanapun bisa diterapkan. Bahkan ketika satu tempat atau satu keadaan tatkala tidak mempraktikkan agama Islam itu, ketahuilah saat itu atau tempat itu merupakan sesuatu yang tidak baik, akan mendatangkan kehancuran. Karena Islam, namanya Islam, merupakan agama keselamatan. Kapan dan dimanapun dia dipraktikkan akan membawa keselamatan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab, Al-Quran ini, bil haq, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum beliau. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan penjaga, pelestari apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sehingga sangat mengherankan bagi orang yang tiba-tiba mau mempelajari agama-agama yang sudah, atau ajaran-ajaran yang sudah luntur, yang sudah dihapus oleh zaman, dan meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Nuh alaihi salam sudah ada di dalam agama Islam atau agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ibrahim sama, ada juga di dalam Al-Quran. Musa juga sama, Isa, terakhir Nabi Isa sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya itu ada. Namun apa yang berat menurut umat ini, menurut Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala hapus dia. Karena Allah umat yang lemah, sehingga banyak syair atau syariat-syariat agama itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berat. Tadi kita sudah sampaikan, kalau orang berdosa maka cara menebus dosanya adalah bunuh diri. Maka di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Berdosa bisa bertaubat. Kalau di zaman sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang kena najis badannya, gimana cara membersihkannya? Kalau di pakaiannya, maka dipotong pakaiannya. Ya, nanti kalau sering kena najis nanti pakaiannya jadi bolong-bolong. Atau kalau kena badannya, badannya itu yang akan
congkel, diiris. Berbeda dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang sangat besar dengan dijadikan air sebagai pembersih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, dan telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit apa? Air yang suci dan mensucikan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang istimewa, salihun fi kulli zamanin wa makanin, apa yang harus kita lakukan? Annat tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin wa makanin. Kita berpegang teguh dengan agama ini, itu tidak menafikan kemaslahatan di satu tempat atau kemaslahatan di satu zaman. Kita contohkan tadi, Islam itu cocoknya hanya di Arab saja, di padang pasir, enggak cocok di Amerika, enggak cocok di Jepang, enggak cocok di Cina. Salah. Bahkan atau justru dengan datangnya Islam itu, ketika dipraktikkan di Amerika misalnya, negara itu akan semakin maju. Dipraktikkan di Cina misalnya, negara tersebut akan semakin maju. Dipraktikkan di Jepang misalnya, negara tersebut akan maju. Nah, begitu juga di Indonesia. Harusnya ya, kalau kita mau maju, kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita praktikkan agama kita yang mulia ini, agama yang istimewa ini. Walaysa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nas. Bukan malah sebaliknya. Agama Islam datang ke Indonesia, wah, enggak cocok ini di Indonesia. Di Indonesia ini banyak budayanya, banyak adat istiadatnya. Enggak cocok di Indonesia. Kalau mau Islam itu masuk ke dalam Indonesia, maka kita harus rubah. Ada yang namanya Islam Nusantara, ada yang namanya Islam liberal, ada namanya Islam kejawen, ada namanya, enggak tahu kalau di Lombok Utara ada ya pemahaman yang hanya dia melakukan salat 3 waktu saja. Kesempatan berdiskusi dengan salah seorang, bagaimana ini Ustaz? Ya, kalau kita lihat, kita harus lihat asal usulnya. Apakah yang datang membawa agama Islam ini orang yang benar pemahamannya, sehingga banyak kontradiksi atau referensi yang berbeda. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Namun tatkala itu saya hanya menghukumi sebatas yang nampak. Kalau Syiah, ana bilang kalau Syiah ya mereka hanya memiliki 3 waktu saja. Jangan dikait-kaitkan ya Ustaz. Ana cuma melihat menghukumi secara zahir. Ana bilang kan, antum bilang dia cuma punya 3 waktu, ya barangkali mirip dengan ini. Ana bilang seperti itu. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Bukan berarti tatkala Islam masuk ke satu tempat yang taruhlah kita bilang manusia menganggapnya subhanallah, super modern. Di Amerika, di Jepang, di Cina, bukan berarti Islam itu harus tunduk dengan apa yang ada pada mereka. Karena kami modern, kami sudah canggih, maka enggak cocok salat itu dijalankan. Karena kami sudah sangat modern, maka mohon maaf, akramakumullah, ya cebok, enggak perlu, kata mereka. Ya. Akhirnya mereka banyak yang enggak cebok.
Ya. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kagum kepada orang-orang kafir. Ya, jangan kita kagum dengan apa? Ajsamuhum, dengan penampilan mereka. Ternyata banyak yang enggak cebok. Ya, ternyata banyak yang enggak cebok. Ini sering ana sampaikan kepada akhwat-akhwat santri-santri yang biasanya yang idolakan ya orang-orang Korea, orang-orang macam-macam. Ana sampaikan, ente jangan kagum sama orang-orang kafir. Cebok aja enggak mereka. Ya. Gimana baunya? Ana sempat duduk sama orang turis itu di pesawat. Subhanallah, kalau ada, naudzubillah. Ya, kita tidak merendahkan, tapi begitulah kenyataannya. Kalau ada bangkai di depan kita, di samping kita, itu masih mungkin masih kuat kita cium. Tapi ini subhanallah, karena mereka tidak mendapatkan pelajaran yang namanya bersuci. Dan itulah keindahan agama Islam. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islamlah yang harus mengatur segala kehidupan, baik di satu tempat atau di satu masa. Bukan di satu tempat atau di masa itu, satu masa itu apa namanya yang mengatur agama Islam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad-dinul islami huwa dinul haqqi alladhi dhamina Allah ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuk an yansurahu. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya, bukan seandainya ya, kalau kaum muslimin mau benar-benar berpegang teguh dengan agama ini, menjalankan segala ajarannya, niscaya agama Islam, apa sudah kita sampaikan pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu, niscaya kaum muslimin menjadi orang-orang yang paling jaya, orang-orang yang paling maju di dalam segala hal. Allah akan tolong, yansurahu, Allah akan tolong dia. Wa yudhhirahu ala man siwahu, Allah akan tampakkan, artinya Allah akan jadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam ini menjadi orang-orang yang terdepan, baik di dalam agamanya maupun di dalam dunianya. Karena Islam itu mengandung kemaslahatan, baik kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia, agama dan di akhirat. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ragu-ragu untuk apa? Untuk melaksanakan ajaran Islam, atau bahkan malu ketika ada tetangga kita yang non muslim tidak mau menampakkan bahwasanya dirinya seorang muslim, tidak mau menampakkan ajaran-ajaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan kebalikan, banyak orang-orang yang mau malah apa? Toleransi bahasanya. Daripada saya dianggap enggak toleransi, saya enggak apa-apalah. Saya ikutin ajaran dia dah. Bukannya menampakkan ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya kepada non-muslim, malah dia yang terpengaruh. Akhirnya apa? Salam dengan salamnya mereka. Ya, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusliha wulata umurina wa amata al-muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki para pemimpin-pemimpin kita, dari yang tertinggi, dari presidennya, menteri-menterinya sampai bawahannya, dan memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Petunjuk. Nih, ini sering ana ingatkan,
bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah merupakan petunjuk pedoman hidup kita. Kalau seorang musafir di zaman dahulu tentunya ya, bepergian di padang pasir, kalau tidak membawa namanya kompas, atau kalau tidak paham dengan namanya apa, ilmu perbintangan yang menunjukkan arah, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersesat. Maka begitu juga jamaah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan nabinya dengan membawa Al-Qur'an dan hadis, tapi ternyata tidak kita jadikan dia pedoman, tidak kita jadikan dia huda. Ya, jangan berharap saya muslim, bangga mengatakan demikian, saya muslim. Tapi apakah pedoman bapak itu, pedoman ibu itu? Al-Quran jadi pedoman, senternya kalau bahasanya, kalau kita di dalam kegelapan, ya jalan di dalam kegelapan, senternya itu kita menunjukkan jalan itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita gali isi kandungan Al-Quran, kita pelajari dan amalkan isi kandungannya juga. Begitu juga dengan Al-Hadis, sehingga benar-benar Al-Quran itu menjadi huda, ya, jadi petunjuk bagi kita yang menganutnya. Wa dinil haq, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bilang tadi, yang kita sampaikan tadi. Allah utus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah, supaya kaum muslimin ini apa? Menjadi orang-orang yang terdepan, bukan menjadi orang-orang yang terbelakang. Coba kita lihat hakikat kenyataan kaum muslimin saat ini. Ya, yang paling sering dikatakan oleh orang barat sana, tentunya orang-orang kafir sana, ini yang orang manusia yang paling terbelakang, maksudnya pemikirannya ini bodoh, ya, pemikirannya ini picik. Orang-orang muslim katanya mereka, kaum muslimin kata mereka. Nah, apakah benar atau tidak pernyataan mereka ini? Kita harus kembali kepada diri kita masing-masing jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita main emosi. Oh, enggak benar itu. Jangan kurang ajar sama agama saya. Tapi kita cek diri-diri kita masing-masing. Benar enggak Al-Qur'an itu kita jadikan pedoman, hadis itu kita jadikan jalan petunjuk hidup kita. Kalau sudah benar, insyaallah Subhanahu wa taala Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah akan jadikan orang muslim atau agama ini menjadi zahir, paling nampak, paling kelihatan, paling terdepan. Ya. Walau karihal musyrikun. Ya. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak memuji orang-orang kafir saat ini, tapi kita mau mengatakan bahwasanya mereka lebih paham. Apa yang lebih dipahami? Tahu mereka bahwasanya kaum muslimin ketika melaksanakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi orang-orang yang terdepan. Lupa mati. Baik. Apa kita bilang tadi? Subhanallah. Nah, iya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang terdepan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dari diri kita. Jangan melirik orang lain dulu. Ente gara-gara ente nih kaum muslimin jadi
mundur, terbelakang, jangan. Tapi kita muhasabah diri kita, sejauh mana saya sudah menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taib, kita bilang tadi orang-orang kafir lebih faham. Ini bukan pujian ya, bukan pujian. Tapi lebih faham. Apa yang lebih difahami? Mereka lebih tahu bahwasanya kalau kaum muslimin malah menjalankan ajaran agama mereka akan menang. Makanya mereka dari zaman dahulu sampai hari kiamat enggak rela, enggak ridha kalau kaum muslimin ini tersebar ajarannya. Kaum muslimin setiap individu itu menjalankan ajaran yang dibawa oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mereka menentang, menutup, ya, membentengi atau apa kita katakan menghalang-halangi kaum muslimin untuk menjalankan agamanya. Ya, ini rahasianya. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak bakalan ridha dengan agama yang dibawa dengan kaum muslimin sampai kaum muslimin ini ikut dengan agama mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di dalam surat Al-Fatihah. Orang-orang Yahudi ini apa? Al-maghdub. Mereka pingin kita jadi orang-orang yang juga maghdub. Apa itu maghdub? Dimurkai. Begitu juga orang-orang Nasara, mereka tidak mau mereka sendiri yang dikatakan sesat, maka mereka mengajak ya yang lainnya juga untuk menjadi sesat. Oleh karenanya dikatakan siapa saja di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kemiripannya dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang yang Yahudi paham agamanya tapi tidak mau mengamalkannya. Dan siapa saja di kalangan kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tapi banyak ibadahnya, beribadah tanpa ilmu, ia sama ada kemiripan dengan siapa? An-Nasara. Karena orang-orang Nasara itu apa? Mereka itu beribadah tanpa ilmu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sudah azan, maka kita cukupkan apa yang kita kaji petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita, mengokohkan iman-iman kita di atas Islam dan di atas iman. Jangan sampai tergoyah dengan subhat-subhat yang datang dari kanan dan kiri. Ya, begitu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka menonton tontonan yang membawa kepada ya keraguan di dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar tadi merupakan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan keberkahan pada ilmu yang sudah kita dapatkan dan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.